Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di channel Historical Islamic Revolution, sebuah channel yang akan mengungkap semua sejarah umat Islam. Pada episode 29 dan 30 lalu, kita sudah jabarkan tentang penyebab Perang Salib. Kini kita akan menjelaskan tentang jalannya Perang Salib I menurut berbagai sumber sejarah. Perang Salib oleh ahli sejarah dibagi menjadi beberapa periode, dan salah satu ahli sejarah Islam yaitu Sami Abdullah bin Mahud dalam bukunya berjudul Atlas Perang Salib, beliau membagi Perang Salib menjadi 8 periode atau 8 babak, yaitu Perang Salib I antara 1096 sampai dengan 1099, Perang Salib II antara 1417 sampai dengan 1149, Perang Salib III 1189 sampai dengan 1192, Perang Salib IV antara 1202 sampai dengan 1204, Perang Salib V antara 1217 sampai dengan 1221, Perang Salib VII antara 1248 sampai dengan 1250, Perang Salib VIII antara 1270 sampai dengan 1271. Selain babak di atas, juga ada masa di mana disebut sebagai masa gencatan senjata dan pertempuran sporadis antara 1276 sampai dengan 1291. Sekarang kita akan bahas tentang Perang Salib di periode 1. Raja Bizantin Alexios di tahun 1095 meminta bantuan kepada Paus Urbanus untuk menghadapi kekuatan Turki Seljuk yang merupakan kekuatan adidaya kala itu. Paus Urbanus II yang diangkat menjadi Paus tahun 1088 Masehi segera meresponnya dengan positif. Kemudian di November 1095 di musim dingin, Paus Urbanus II berpidato di Clermont, Prancis, yang pidatonya itu kemudian menjadi awal pecahnya perang selama hampir 200 tahun antara kekuatan Asia Islam dengan Eropa Kristen. Pidato provokatif yang penuh kebohongan itu menurut Philip Kahiti dalam bukunya History of the Arab adalah pidato yang paling berpengaruh yang pernah disampaikan oleh Paus sepanjang sejarah. Pidato tersebut telah membakar Eropa untuk melawan kekhalifahan Turki Seljuk yang bagi mereka dianggap sebagai gerombolan orang-orang yang tidak beradab, bahkan dituding sebagai bangsa pagan, bangsa penyembah berhala. Ini adalah salah satu catatan tertulis tentang pidato Paus Urbanus II menurut Philip Kahiti dalam buku History of the Arab. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Ob du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Jelas dalam pidatonya ini, dia menuding adanya penyiksaan dan pembunuhan serta pemaksaan agama dari kaum muslimin terhadap kaum Kristiani di Yerusalem. Dia juga melabeli negatif terhadap kaum muslimin, diantaranya adalah label semua bangsa asing yang terkutuk. Paus juga menyerukan penghentian pertikaian antara sesama Nasrani dan menyatukan tujuan
untuk membebaskan Yerusalem. Pidato Paus Urbanus itu disambut antusias oleh rakyat Eropa dan dengan semangat membara mereka menyiapkan diri menuju Yerusalem untuk membebaskannya dari kaum muslimin dan menghasilkan apa yang disebut dengan perang salib rakyat atau perang salib budak. Perang salib rakyat ini adalah bagian dari perang salib satu. Tetapi yang bergerak dalam perang ini adalah kebanyakan rakyat jelata dan uskup-uskup yang tak terlatih perang. Bahkan rakyat jelata ini membawa serta anak dan istrinya. Ada kemungkinan mereka dipaksa ikut oleh majikan tempat mereka bekerja. Saking tidak pahamnya dan tidak terlatihnya mereka menganggap semua tempat yang mereka singgahi adalah Yerusalem. Pasukan ini juga terlihat riuh karena pasukan itu bergerak dengan kereta-kereta barang yang penuh dengan muatan harta benda mereka, dan mereka turut serta membawa anak dan istri. Ada sekitar 5 kontingen yang dianggap sebagai pasukan salib rakyat itu, yang masing-masing dipimpin oleh 1. Peter the Hermit, seorang pendeta yang berangkat dari kota Köln; Walter Sanseveur, seorang bangsawan dari Prancis, dan dari Jerman yaitu Emich, dan 2 orang pendeta yaitu Volkmar dan Glockschart. Mereka berangkat sekitar Maret 1096 di musim semi. Mereka tidak sabar menunggu datangnya panen di musim panas Juli dan pertengahan Agustus 1096. Padahal Paus Urban II menginstruksikan perjalanan dilakukan pada bulan pertengahan Agustus 1096. Menunggu datangnya panen yang dapat digunakan untuk perbekalan makanan dalam perjalanan perang. Paus Urbanus sebenarnya sudah mengeluarkan maklumat untuk mencegah keberangkatan mereka, tapi pasukan sipil itu tak menggubrisnya karena semangat membara untuk segera merebut Yerusalem. Maret 1096 di musim semi, Peter the Hermit bersama Walter Sanseveur, bangsawan Prancis, berangkat dengan 20.000 pasukan yang terdiri dari bangsawan, ksatria, prajurit pejalan kaki, dan penziarah. Mereka bergerak ke Yerusalem dari Köln. Peter the Hermit ini sudah kita singgung di episode 29 dan 30 kemarin. Dia adalah salah satu tokoh sentral penggerak pecahnya perang salib. Hal ini dikarenakan kegigihannya dalam mempropagandakan isu penyiksaan yang dilakukan dinasti Turki Seljuk terhadap peziarah Kristen di Yerusalem. Peter the Hermit atau Peter Sang Pertapa adalah pengkhotbah yang sangat karismatik dan dihormati oleh orang-orang dari seluruh kelas masyarakat, baik bangsawan maupun rakyat jelata. Bahkan ada yang mengatakan bahwa apa yang dia katakan dan dia lakukan adalah seakan-akan bersifat ilahiyah. Dia berkeliling Eropa dengan keledainya untuk kampanye ini. Dimanapun dia berkhotbah, pendengarnya akan terpesona dan menangis. Mungkin pesonanya bisa dikatakan sekelas dengan A.A. Agim lah, yang mampu membuat pendengarnya terenyuh dan menangis. Bahkan pernah dia berkhotbah di Jerman, di mana para pendengarnya tak satu pun mengerti apa yang diucapkan. Namun pendengarnya menangis dan terpesona. Dia pernah berkhotbah bahwa dia pernah bermimpi di gereja makam suci atau The Church of the Holy Sepulchre. Dia ditunjuk oleh Yesus sendiri untuk memimpin semua penganut Kristen di dunia untuk mempersiapkan senjata perang dan melakukan perjalanan ke Yerusalem dalam rangka membebaskan Yerusalem dari penguasaan kaum pagan. Dia juga bercerita tentang tindakan penyerangan dan penyiksaan kaum muslimin terhadap orang Kristen. Walaupun semua cerita itu diragukan kebenarannya. Pasukan Peter sampai di Köln April 1096 untuk beristirahat. Peter meminta pasukannya untuk menunggu sampai pasukan Jerman datang bergabung. Namun pasukan Walter Sanseveur yang sangat bersemangat memilih untuk meneruskan perjalanan dengan mengabaikan perintah dari Peter. Ini contoh bagaimana tidak disiplinnya pasukan salib rakyat ini yang tidak bisa mematuhi komando dari pemimpin tertingginya. Dan ini merupakan sebab kehancuran mereka di perang Yerusalem nanti oleh pasukan Turki Seljuk.
Tak berapa lama, seorang bangsawan Jerman yaitu Emich dan 2 orang pendeta Jerman yaitu Fochmann dan Groschardt berangkat dengan tentara yang cukup besar yaitu sekitar 40.000 orang. Total tentara rakyat yang pergi adalah sekitar 60.000 orang, jumlah yang sangat besar di era itu. Kemudian pasukan Walter sampai di Belgrade, Hongaria. Namun di kota ini terjadi insiden dan bentrokan antara pasukan Walter dengan penguasa Belgrade. Karena penguasa Belgrade menolak pasukan Walter untuk melintasi kota ini. Penolakan inilah yang menyebabkan mereka kehabisan bekal dan akhirnya menyerang penduduk kota untuk merampas makanan dan terjadilah bentrokan hebat. Perlu diingat bahwa saat itu adalah musim semi yang mana pertanian belum panen dan tidak seperti zaman sekarang di mana makanan bisa didapat di mana saja dengan mudah karena adanya teknologi bahan pengawet. Akibat bentrokan ini, penguasa kota Belgrade menghukum gantung 16 pasukan salib ini di dinding kota. Akhirnya, bentrok ini berakhir damai dan penguasa kota Belgrade, Hongaria mengizinkan mereka lewat. Lalu pasukan ini sampai di kota Nice dan mereka diterima dengan baik oleh penguasa kota ini. Hal ini dikarenakan penguasa tidak ingin insiden seperti di kota Belgrade terjadi. Di kota ini, pasukan ini beristirahat dan mendapat perbekalan yang cukup untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya Juli 1096 pasukan tersebut sampai di kota Konstantinopel dan disambut dengan was-was oleh penguasa Konstantinopel yang kaget karena yang datang bukan pasukan tempur yang terlatih. Sedangkan pasukan Peter the Hermit kemudian berangkat dan sampai di kota Belgrade dan kaget melihat ada 16 orang pasukan salib yang digantung di dinding kota. Karena mereka tidak tahu informasi yang sebenarnya, akhirnya mereka terprovokasi dan marah lalu menyerang kota ini, yang kemudian membumi hanguskan kota ini. Akibat insiden ini, 4.000 penduduk Belgrade terbunuh dan penduduk kota ini melarikan diri dari kota. Setelah itu mereka bergerak terus sampai di kota Nice dan sampailah di sana bulan Juli 1096. Penguasa kota Nice setuju untuk memberikan pasukan ini perbekalan dan pengawal ke Konstantinopel dengan syarat pasukan salib ini segera pergi dari kota. Tentara salib lain juga tidak cukup membawa bekal makanan sehingga nyaris sering bentrok dengan penduduk sepanjang perjalanan untuk kebutuhan pangan mereka. Padahal penduduk yang dijarah juga tak mempunyai banyak persediaan untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk pasukan salib itu. Perilaku ini menimbulkan kebencian dari penduduk yang dilewati pasukan salib, akhirnya memicu penyerangan terhadap pasukan salib. Akhir bulan Juni, kontingen tentara Fochmann dan Getzlach juga melewati Hongaria dan diserang oleh tentara Hongaria yang marah dan akhirnya dipaksa menyerah. Pasukan Emich lebih parah. Mereka membunuh penduduk Yahudi di kota Speyer, Worms, dan Mainz. Walaupun beberapa pendeta Kristen di kota tersebut berusaha mencegah hal ini, namun tidak berhasil. Di kota Speyer, 16 Yahudi mati, sedangkan di kota Worms, ratusan Yahudi memilih mati bunuh diri daripada mengikuti paksaan pasukan Emich untuk berpindah keyakinan dari Yahudi dan menjadi Kristen. Kemudian pasukan Emich bergerak ke kota Mainz dan di sana dalam 2 hari hampir 1.000 kaum Yahudi meninggal dibantai. Setelah puas membantai Yahudi, mereka bergerak ke Hongaria dan mereka juga dilarang masuk Hongaria sehingga terjadi perang. Namun akhirnya pasukan Emich kalah dan kembali ke Eropa Barat. Banyak yang mengatakan bahwa kekalahan pasukan Emich adalah kutukan atas perbuatannya di kota Mainz dan Worms. Sementara itu, pasukan yang selamat sampai di Konstantinopel adalah pasukan Peter dan Walter yang sekarang jumlahnya bertambah akibat banyaknya orang Eropa yang tertarik dan ikut dalam kampanye perebutan Yerusalem. Mungkin sekarang ada sekitar 25.000 milisi. Pasukan Peter dan Walter ini tertahan di gerbang kota Konstantinopel dan tidak diperbolehkan masuk oleh Raja Alexis, Raja Konstantinopel yang takut akan perilaku barbar mereka yang terkenal merusak di sepanjang perjalanan di Eropa. Peter diundang masuk kota untuk bertemu kaisar dan bernegosiasi.
Raja Alexius menganjurkan agar pasukan salib rakyat ini istirahat dulu sambil menunggu kontingen lainnya yang berangkat di bulan Agustus. Kontingen yang berangkat di Agustus ini lebih memiliki kualifikasi sebagai prajurit tempur dibanding pasukan Peter ini. Raja khawatir dengan kualifikasi tentara Peter tidak sebanding dengan kualifikasi tentara Turki Saljuk yang merupakan tentara paling ditakuti di era itu. Tetapi Peter dan pasukannya tetap keras untuk melanjutkan niat mereka untuk merebut Yerusalem. Mungkin semua ini didasari bualan Peter tentang wahyu dari Yesus yang memerintahkan Peter secara langsung merebut Yerusalem tanpa perlu tentara terlatih. Jadi menurut mereka, wahyu Tuhan sudahlah cukup sebagai modal bagi mereka untuk merebut Yerusalem. Keyakinan yang harus dibayar mahal nantinya dengan kehancuran tentara Peter ini oleh Turki Saljuk. Kemudian Raja Alexius membantu pasukan Peter untuk menyeberangi Selat Bosporus dan sampailah mereka di wilayah Asia yang merupakan wilayah Turki Saljuk. Dan mulailah mereka melakukan penyerangan secara sporadis dan mendapatkan beberapa kemenangan yang akhirnya memabukkan mereka. Mereka berhasil membangun benteng pertahanan di Sivitot sebagai basis pasukan mereka. Di Oktober 1096, Peter pergi sebentar meninggalkan pasukannya untuk bertemu Kaisar Alexius untuk membicarakan banyak hal seperti bantuan tentara dan pangan. Namun, sebagian tentara yang dipimpin oleh Lombardi bergerak sendiri menyerang kota Nicea yang dikuasai oleh pasukan Saljuk yang bernama Kilit Arselan. Padahal Peter berpesan kepada mereka untuk sabar menunggu sampai dia pulang setelah menghadap dari Raja Alexius. Dalam pertempuran ini, hasil akhirnya adalah pasukan Lombardi berhasil dihancurkan oleh pasukan Saljuk. Sementara itu, sisa pasukan di Sivitot yang bertahan akhirnya tergoda untuk keluar menuju Nicea karena mendengar kemenangan pasukan salib Lombardi. Padahal berita yang mereka dengar itu adalah salah. Faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, pasukan salib yang dihancurkan oleh pasukan Turki Saljuk. Dan kesalahan mendengar berita ini akhirnya harus dibayar mahal dengan kehancuran mereka. Ketika mereka baru sampai di lembah Drakon, pasukan salib ini disergap oleh pasukan Kilit Arselan yang akhirnya juga menyebabkan kehancuran pasukan salib ini. Pasukan salib ini benar-benar porak-poranda dan kehilangan banyak pasukan karena terbunuh dan ditawan. Dikabarkan sekitar 25.000 pasukan Peter, yang tersisa hanya 3.000 pasukan saja. Begitulah kisah perang rakyat yang bisa disebut mati konyol karena hanya mengandalkan semangat tanpa memahami praktik di lapangan tentang taktik pertempuran. 25.000 pasukan tidak menghasilkan apa-apa kecuali mengantarkan nyawa sia-sia karena kebodohan. Namun dengan gagalnya perang salib rakyat ini belum mengakhiri perang salib pertama, karena setelah ini muncul gelombang tentara salib berikutnya yang disebut French Crusade atau perang salib bangsawan atau kesatria. Cerita ini akan ditayangkan pada episode berikutnya, karena itu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.